Ustadz, Ya. mohon maaf Ustadz, Oke, silakan izin lapor absen untuk menyampaikan ya. Bisa kelihatan di layar Antum? Kelihatan Ustaz? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Fauzi, izin menjelaskan subbab dari bagian pertama buku Muhtar Mas'ud. Pada bagian pertama buku Muhtar Mas'ud ada beberapa teori yang dijelaskan, yang bagian saya ini Bentar, saya akan Fauzi. menjelaskan teori David Easton, Halo, yaitu Fauzi. pandangan beliau tentang analisis sistem politik. Benar, Fauzi. Antum jelaskan dulu gambaran bukunya Muhtar Mas'ud ya. Oh, baik Ustaz. Ya, sebelum ke pembahasannya. Nah. Jadi di buku beliau ini terdapat dua bagian utama. Yang pertama itu, di bagian pertama itu tentang teori, dan isinya itu beliau memang mengkhususkan bagian pertama itu teori, dan bagian yang kedua itu khusus untuk studi kasus, Ustaz. Jadi yang bagian pertama itu teori, dan teori itu dari beberapa penulis di sini banyak sampai 7 teori yang beliau paparkan di sini, dan studi kasus pun juga ada studi kasus sampai 8, Ustaz. Dan dari setiap itu penulisnya berbeda-beda, dan saya di sini akan menjelaskan tentang sebab dari bagian teori pertama, yaitu David Easton tentang analisis sistem politik. Baik. Yang pertama yang ingin saya presentasikan, di sini Profesor Easton mengusulkan metode untuk menganalisis sistem politik, yaitu dengan menelaah sistem politik berdasarkan sistem tersebut, dan yang kedua input atau output dari sistem yang tercermin dalam keputusan-keputusan yang dibuat dan proses pembuatan keputusan di dalam sistem tersebut. Lalu yang ketiga yaitu jenis dan tingkat diferensiasi dalam sistem tersebut, dan yang terakhir tingkat integrasi sistem politik yang mencerminkan tingkat efisiensinya. Integrasi ya, bukan C. Ya, silakan lanjut. Baik. Baik, seterusnya saya hanya akan menjelaskan beberapa poin-poin utamanya. Sebenarnya kalau penjelasannya akan lebih luas lagi di dalam bukunya, tapi yang ingin saya sampaikan adalah beberapa poin-poin penting yang menurut saya bisa menjadi kunci dalam memahami sebab ini, Ustaz. Yang pertama yang pertama yaitu beberapa ciri sistem politik. Nah, itu ada ciri-ciri yang bisa kita pakai untuk mengidentifikasi sistem politik, yaitu unit-unit sistem politik dan perbatasannya. Nah, yang selanjutnya adalah input dan output. Bila kita memilih sistem politik sebagai sasaran studi kasus, kita melakukan itu karena kita percaya bahwa sistem politik memiliki konsekuensi yang penting bagi masyarakat, yaitu keputusan otoritatif. Lalu diferensiasi di sini diferensiasi dalam suatu sistem. Lingkungan memberikan energi untuk mengaktifkan suatu sistem serta informasi tentang arah penggunaan energi. Selanjutnya, bila kita berpegang pada anggapan bahwa sistem tingkah laku politik merupakan suatu yang tersendiri, maka akan terlihat bahwa yang menjamin terus bekerjanya sistem itu adalah berbagai macam input. Nah, input-input ini diubah oleh proses-proses yang terjadi dalam sistem itu, yang terjadi dalam sistem tersebut menjadi output, dan selanjutnya output ini menimbulkan pengaruh terhadap sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan di mana sistem itu berada. Dan rumusan ini sangat sederhana tetapi juga cukup memadai untuk menjelaskan berbagai hal. Selanjutnya di sini ada input-input ya. Kalau input di sini terbagi yaitu menjadi input tuntutan dan input dukungan. Alasan mengapa suatu sistem politik terbentuk dalam suatu masyarakat yaitu
mengapa orang melibatkan diri dalam kegiatan politik adalah adanya tuntutan-tuntutan dari orang-orang atau kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut yang tidak semuanya dapat dipenuhi dengan memuaskan. Nah, lalu ya itu inti dari input tuntutan. Dan nantinya akan berdampak kepada input yang dari dukungan. Nah, dari input dukungan ini harus kita ketahui terlebih dahulu, nanti ada sisi positifnya maupun sisi negatifnya. Dan input berupa tuntutan saja tidaklah memadai untuk keberlangsungan kerja suatu sistem politik. Sasaran politik dalam kaitan dengan usaha memperluas dukungan dalam suatu sistem politik. Di sini ada beberapa definisi-definisi, yaitu wilayah dukungan. Nah, wilayah dukungan ini meliputi komunitas politik, rejim, maupun pemerintah. Lalu ada kuantitas dan ruang lingkup dalam dukungan tersebut, dalam lingkungan input dukungan yang tadi dipengaruhi oleh input tuntutan yang sebelumnya tadi saya jelaskan. Lalu selanjutnya ini terdapat mekanisme dukungan, dan dalam mekanisme dukungan ini tidak ada satu sistem yang beliau paparkan ini, tidak ada satu sistem politik yang dapat menghasilkan output penting yang kita sebut keputusan-keputusan otoritatif. Kalau dukungan di samping tuntutan tidak memperoleh jalan untuk masuk ke dalam sistem tersebut. Lalu di sini ada pemanfaatan suatu sistem terhadap mekanisme-mekanisme. Itu cara ya, kurang lengkap. Yaitu yang pertama output sebagai mekanisme dukungan, dan yang kedua adalah politisasi sebagai mekanisme dukungan. Output dan politisasi. Lalu selanjutnya, saya pikir itu poin-poin utama Ustaz yang ingin saya paparkan dalam subbab ini. Terima kasih. Oke ya, saya kira sama yang ingin saya ini ya, beberapa catatan. Satu, formatnya sama ya, tetap dituangkan si Muhammad Kauzi ya. Bukunya Dr. Masko itu berapa bab, ya masing-masing bab apa ya, setiap babnya. Tapi kalau dalam presensi kan itu menjelaskan ya muatan yang terkandung pada masing-masing bab. Itu perlunya antum bisa biar memahami secara komprehensif. Kemudian baru antum masuk bab sesuai yang antum tugas antum tadi. Apa tadi judulnya? Tentang ini Ustaz, analisis sistem politik. Ya. Apa catatan penting dari yang antum sampaikan tadi? Ini menurut saya dasar Ustaz. Sebelum ke bukunya sebelum kita masuk ke teori-teori lain di buku Pak Muhtar Masyid ini seperti mungkin kayak metodologi kita dalam melihat politik tersebut. Sistemnya tuh gimana, nanti dijelaskan cara-cara melihatnya di bab ini. Pertama, di situ lebih kepada, atau antum begini, coba antum jelaskan dengan konsep tadi ya, dengan konsep yang antum pahami tadi tentang sistem politik di Indonesia. Apa yang catatan penting? Yang paling penting menurut saya, kalau di garis besarkan itu ada kata-kata input dan output ya, kalau yang saya pahami. Ya, terus dalam konteks Indonesia itu gimana untuk menjelaskan istilah output dan output tadi? Istilah itu gimana penjelasannya?
Jadi di input dan output itu, input itu kayak berupa bisa tuntutan maupun dukungan. Nah, itu nanti berpengaruh ke sistem politiknya, Ustadz. Nah, dari sistem politiknya itu nanti ada umpan balik ke outputnya. Nah, dan outputnya ini nanti akan menghasilkan keputusan maupun kebijaksanaan. Teorinya, untuk coba jelaskan sisi apa namanya? Sisi, kan saya bicara tentang Indonesia. Yang dimasuk input itu ada tuntutan dukungan, ya kan? Oh, iya. Bisa bantu ini, kelihatan nggak ini? Halo? Ya, Ustaz. Halo, Halo, Ustaz. ini kan yang antum terangkan tadi. Ya, dalam konteks Indonesia itu disebut tuntutan dukungan itu contohnya bagaimana? Contohnya. Contoh ya, Ustaz. Misalnya tuntutan itu bentuknya apa dalam konteks Indonesia? Tuntutan itu bentuknya kalau di Indonesia bisa, kalau dari masyarakat itu seperti demo bisa, Ustaz. Nah, itu nanti itu dari atau mungkin apa ya selain buzzer itu tuntutan dukungan. Itu tuntutan, Ustaz. Buzzer dukungan. Oh iya. Iya kan? Buzzer kan membenarkan apa saja yang dilakukan oleh rezim ya. Ini baru sekarang. Tuntutan itu kan bisa hal yang sifatnya tidak sesuai dengan keinginannya penguasa. Itu apa misalnya contohnya? Misalnya keinginan masyarakat untuk pemerintah tidak melakukan impor, itu namanya tuntutan. Betul nggak? Betul, Ustaz. Maka ini ada contoh-contoh konkret itu ya coba untuk rekam. Atau apa yang ingin antum tanyakan dari apa yang antum sampaikan? Dari contoh konkretnya, Ustaz ya? Ya, bisa contoh atau antum bertanya ya terkait dengan materi apa yang bingung dari apa yang disampaikan oleh David Weston. Tadi mungkin ada beberapa kata yang belum saya pahami, Ustaz. Gimana? Ya, apa ya? Oh iya, Ustaz. Kalau tuntutan itu mungkin Anda sekarang agak paham, tapi kalau dukungannya ini masih bentuknya itu belum jelas gitu. Maksud dari dukungan. Oke ya, intinya begini ya. Sebagai penjelasan bahwa setiap sistem politik itu sehat atau tidak. Nanti kan bicara tentang kapasitas. Kemampuan sebuah sistem politik itu kan untuk mengetahui sistem itu sehat atau tidak. Tetapi terlepas itu semuanya, sistem politik itu berjalan itu pasti ada input dan output. Itu di situ ya, input. Apakah menggunakan sistem kerajaan, apakah menggunakan sistem demokrasi, ya, apakah dengan menggunakan sistem otoriter, ya, semua itu sistem politik itu selalu berjalan, pasti berjalan. Ada proses input, ada proses output, ya. Merubah input dan output itu namanya konvergensi. Jadi istilahnya Gabriel Almond tadi ya. Itu namanya dijelaskan di sini namanya konvergensi. Sistem politik itu loh ya, itu merubah, kelihatan ya di layar itu, Iya, Ustaz. merubah dari tuntutan pada sebuah keputusan. Saya kira banyak ya. Sekarang misalnya kayak kebijakan terkait dengan pengelolaan pandemi itu output atau input? Itu output, Ustaz. Output itu dalam bentuk apa? Kebijakan
Saya bentuk kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pandemi, iya kan? Iya. Tapi untuk membuat sebuah kebijakan itu kan ada beberapa sebelumnya, itu kan dimulai dengan diskusi-diskusi, iya kan? Apakah perlu misalnya diadakan semacam apa namanya, apa yang misalnya diisolasi yang sifatnya mutlak itu apa namanya? Kalau kan akhirnya kan lahir namanya level 1, level 2, level 3, level 4. Tapi sebelumnya kan ada diskusi sebelumnya. Itu kan ada proses diskusi di kalangan masyarakat. Ya, akademisi, kalangan kesehatan. Namanya Pak Fauzi? Apa namanya? Kan ada, terus kemudian kan keputusannya ada level 1, level 2, dan sebagainya. Tapi sebelumnya kan ada diskusi-diskusi lah dalam perundang-undang itu apa? Penanganan pandemi itu. Namanya Artinya masyarakat itu nggak boleh keluar dari rumah, itu namanya apa? Semuanya nggak boleh rumah sehingga negara yang PPKM. tanggung jawab. Itu namanya apa? PPKM. Belum, sebelum PPK ada lagi apa? Isolasi mandiri. Sebelum isolasi mandiri itu kan sudah akhir-akhir ini apa itu? Artinya itu nggak boleh pasar ditutup, bandara ditutup, rumah masyarakat nggak boleh keluar. Itu namanya apa? PSBB satu. PSBB itu kan ada tahapan-tahapannya. Apa namanya? Apa? Apa? Ayo yang lainnya mungkin bisa jawab. Lockdown Zat. Lockdown. Ya namanya lockdown kan. Ya, lockdown, Sat. Ya di lockdown. Kalau lockdown itu kan berarti nggak boleh aktivitas yang sifatnya publik. Kan diskusi-diskusi kan di situ kan. Hanya resikonya itu sesuai dengan undang-undang ada lockdown. Nah, di lockdown itu berarti pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyat kaitan dengan konsumsinya, termasuk hewan piaraannya itu kan jadi tanggung jawab negara. Tapi setelah kondisi keuangan nggak bagus, masyarakat semakin nasibnya semakin kurang baik ya, dan sebagainya itu, maka ini ada proses namanya konvergensi itu ya akhirnya lahirlah sebuah keputusan apa namanya ada level-level itu kan ada level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Itu ya, ada proses diskusi-diskusi itu menjadi sebuah keputusan. Ada diskusinya. Apakah di antara masyarakat ada akademisi? Makanya di sini digambarkan, bagaimana orang partai politik, ada NU Muhammadiyah, ada LSM, ada media massa, ada sekarang kan kuat ya, ada Twitter, ada ILC itu kan bagus juga. ILC itu masuk di mana? Fauzi, dalam konteks sistem politik Indonesia itu masuk mana? Halo Fauzi. Ya, Sat. Masuk di mana? ILC, Antum pernah dengar ILC? Iya, pernah. Itu bentuknya input mungkin. Ya, input. Bisa dalam bentuk tuntutan, bisa dalam bentuk dukungan, kan ada pro dan kontra. Itu bisa mempengaruhi sebuah kebijakan politik. Bisa ya dipahami? Paham, Sat? Ya, saya kira itu dulu ya. Tolong yang lain-lainnya kita